Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Soal jawab edisi hari Sabtu 9 Juli 2022 bertepatan dengan Hari Arafah 9 Zulhijjah 1443 Hijriah. Soal. Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah mudahkan urusan dakwah Ustaz dan semoga Allah sampaikan dakwah Ustaz ke Sulawesi Barat. Amin. Agar kami bisa menimba ilmu bersama. Mohon Ustaz jelaskan perihal adat sunnah sembelihan karena kami akan menyembelih. Jadi kami bisa mengetahui sunnah-sunnah sembelihannya agar ilmu terlebih dahulu sebelum mengamalkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Yaum Arafah ini semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan Allah menerima puasa-puasa kita. Maka untuk menjawab pertanyaan, maka ketahuilah ya ibadallah, dari adab dan sunnah di saat seseorang menyembelih hewan kurban, baik dia pemilik dari hewan kurban tersebut atau dia hanya sekedar jazar ataupun tukang jagal, maka di sini perlu ada ilmu. Tidak sembarang tukang jagal terus yang penting dapat duit. Maka di sini ada sunnah-sunnah dan adab di saat kita menyembelih, baik yang menyembelih itu dia adalah orang yang berkurban atau dia menyewa dari tukang jagal. Maka dari sunnah yang pertama adalah tahdidu sikin, agar mengasah goloknya, pedangnya, pisaunya. Bahkan kalau pakai samurai ya samurainya kalau dia Naruto. Maka di sini dia harus menajamkan parangnya. Ini yang pertama. Karena kalau tidak tajam parang itu, apapun yang dia lakukan dari sunnah-sunnah yang nanti akan kita sebutkan, kemudian di saat menekan pisau kepada kulit dan tidak tajam, maka ini jelas akan mendolimi dari binatang tersebut. Maka pendalilan permasalahan yang pertama ini disunahkan untuk menajamkan alat sembelihan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Syaddad bin Aus bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dhibha wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih zabihatahu. Bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan al-ihsan, kesempurnaan dalam ibadah dalam berbagai segi. Jika kalian diperintah untuk membunuh, maka bunuhlah dengan baik, seperti kita diperintah untuk membunuh cecak. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang banyak dari Aisyah, bahwa berkata Aisyah, umirna an naqtulal wazarah, kita diperintah untuk membunuh cecak. Maka perintah untuk membunuh cecak yang sunnah ini tidak mentang-mentang kita diperintah membunuh, maknanya menghinakannya sampai mati, kemudian kita gunting kakinya dulu, kemudian tangannya, kemudian setelah itu dimasukkan kepada plastik dan sebagainya, atau diikat biar lari-lari dulu, atau menangkap 2-3 kemudian diikat dulu balapan mana yang lebih cepat. Maka itu penyiksaan.
idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka jika kalian membunuh, bunuhlah dengan yang baik. Maka ini kami contohkan tentang membunuh cacat. Wa idza dabahtum fa ahsinul dzibha. Maka jika kalian menyembelih, dan ini masuk kepada permasalahan sembelihan kurban, fa ahsinul dzibha, sembelihlah dengan sebaik-baiknya sembelihan. Bagaimana? Wal yuhida ahadukum syafratahu, agar seseorang itu mengasah pedangnya, goloknya dengan tajam. Fal yurih dabihatahu, agar yang disembelih itu dalam keadaan menghilangkan nyawanya, dalam keadaan tidak mendolimi, langsung terputus urat leher dan urat dari udaranya dan urat dari darah. Maka ini dari sunnah. Dan pendalilan lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabiah istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, bahwa suatu hari Nabi di saat akan menyembelih amara bi kabsin aqran yaqau fi sawadin yabruku fi sawadin wa yabru fi sawadin fa utiya bihi liyudhiya bihi. Maka suatu hari Nabi di saat akan menyembelih sembelihan dari kambing yang gemuk, maka Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah tuh, halumil mudiyah, kemarikan pisau sembelihan untuk menyembelih. Kemudian berkata Nabi di saat meminta kepada Aisyah, juga ditambah perintah, ishhadiha bihajarin, maka asahlah dengan batu asahan sampai tajam. Fafa'alat, maka Aisyah ta'ati zauj, mentaati zauj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Summa akhadaha wa akhadal kabs, kemudian Nabi mengambilnya dan mengambil dan menyembelih. Fa'ajja'ahu summa dabahahu, maka menyembelihnya. Kemudian perkara yang kedua, tidak mengasah pisau tersebut di depan sembelihan. Maka awas, di saat ingin menyembelih, setelah kita sholat Id, kemudian mengasah demonstrasi dari pedangnya, dari goloknya di depan sembelihan, dibolak-balik. Kalau pakai gerinda ada bunyi krit, krit seperti itu, maka membuat kambing-kambing miris, gemetaran, ditakutkan mati stres sebelum disembelih. Maka di sini dari sunnah adalah menjauhkan hewan sembelihan di saat mengasah dari alat sembelihan tersebut. Maka mana dalilnya? Dalilnya telah datang hadis, yang mana hadis ini datang dari berbagai jalan dari Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Al-Hakim, yang mana sanadnya dari Muhammad bin Shalih bin Hani, hadatsana Yahya bin Muhammad bin Yahya Asy-Syadid, hadatsana Abdurrahman bin Mubarak Al-Aishi, hadatsana Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid imam telah lewat di pelajaran tadi pagi di Sahih Al-Bukhari. An Asim, an Ikrimah, an Abdullah bin Abbas. Berkata Ibnu Abbas, ana rajulan ajja'a syatan yuridu an yadbahaha wa huwa yahidu safratahu. Ada seseorang di hari Id, di saat dia sudah menidurkan sembelihannya, baik sapi ataupun kambing, kemudian dalam keadaan terlentang sembelihan ini, wa huwa yuhidu safratahu, kemudian dia mengasah goloknya, pisaunya di depan sembelihan yang sudah pasrah duduk, afwan, dalam keadaan berbaring. Maka di saat seperti itu datanglah Nabi. Faqala lahu aturidu antumawitaha mautatain, aturidu antumitaha mautatain, maka apakah kamu ingin membunuh sembelihan kamu dua kali? Kali yang pertama stres karena
melihat golok yang diasah untuk lehernya. Dan yang kedua, kamu menyembelihnya. Maka disebutkan oleh Nabi, apakah kamu menginginkan menyembelih sembelihan itu 2 kali? Maka ini kedzaliman. Hala haddatsa safrata qabla an tudji'aha. Qabla an tudji'aha. Maka lakukanlah kamu mengasah di tempat yang lain sebelum kamu membaringkannya, dan di saat dibaringkan kamu mengasah. Maka hadis ini jelas bagaimana adab Nabi Muhammad SAW mengajari sahabatnya untuk beradab dalam menyembelih. Maka ini pendalilan di hadis yang kedua. Dan hadis ini barakallahu fikum semua rijalnya thiqat. Asim di sini siapa? Man Asim? Semua Asim Ibnu Bahdalah. Asim di sini Asim Ibnu Sulaiman Al-Ahwal, maka dia thiqah. Adapun Asim Ibnu Abi Nujud, Asim Ibnu Bahdalah saduq hasanul hadis. Maka hadis ini sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari seperti disebutkan oleh Al-Hakim. Maka Al-Hakim menghukuminya juga sahih dan telah disahihkan pula oleh Syekh Kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'us Sahih. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad tentang permasalahan ucapan adab ini. Berkata Imam Ahmad, tuqadu ila dabhi qaudan rafiqan wa tuwarsikinu anha wa la tudhar asikin ila inda dabh. Amara Rasulullah SAW bidzalika an tuwari as-sifar wa qala ma ubhimat alaihi al-bahaimu falam tubham annaha ta'rifu rabbaha wa ta'rifu annaha tamutu. Berkata Imam Ahmad bahwa dari adab seseorang di saat menyembelih agar menyembunyikan pedangnya, pisaunya di saat dia belum disembelih. Maka jangan ditampakkan di depan dia mengkilapnya golok, mengkilapnya pisau. Lihat, mengkilapnya saja jangan. Mengkilap tring, siap untuk menyembelih karena saking tajamnya. Itu pun membuat takut. Maka bagaimana dengan mengasah golok mungkin 10 menit di depan sembelihannya? Maka ini adalah suatu adab dari sunnah. Kemudian perkara yang ketiga dari adab juga tidak mengumpulkan kambing-kambing yang mana kambing yang disembelih dengan yang akan disembelih itu saling melihat satu sama lain. Misalnya kita punya sembelihan 10 ngantri. Yang satu nomor 1 dipotong, yang nomor 2, nomor 3 sampai 10 melihat, dan sebagainya, menjerit-jerit. Giliran yang kedua diseret, disembelih. Giliran yang ketiga, maka yang ke-10 belum disembelih sudah mati duluan. Melihat saudaranya 9 yang stres. Maka ini pelajaran bagi yang menyembelih agar sembelihan yang banyak itu disembunyikan, diambil satu persatu ke tempat penyembelihan. Biarkan di kandang, biarkan dia makan di tempat yang ada makanan, maka diambil satu kemudian disembelih. Adapun semuanya ngantri berjejer seperti mendapat THR, senang ngantri. Yang satu dapat, dia nomor 10, nomor 2 dapat, nomor 3 dapat, nomor 4 dapat, nomor 9 dia senang, nomor 10 melepaskan nafasnya, akhirnya dapat juga THR. Namun ini ngantri untuk kematian. Maka yang nomor 1 menghilang nyawanya, nomor 2 mati, nomor 3 disembelih teriak-teriak mati. Maka nomor 10 mungkin sebelum dipegang sudah mati duluan. Maka ini adab yang ketiga.
Maka pendalilan dari adab yang ketiga, seperti keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Shaddad bin Aus, seperti kita sebutkan tadi, wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha wal yuhid ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Keumuman hadis wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha, jika kalian menyembelih maka lakukanlah sebaik-baiknya sembelihan. Ini keumuman hadis, sebaik-baiknya sembelihan maknanya jangan kambing-kambing, sapi-sapi yang lain itu melihat saudaranya dalam keadaan digorok, membuncah darah sehingga dia stres duluan, tidak. Ini keumuman hadis. Dan ada hadis yang khusus diriwayatkan oleh Imam Ahmad, indaka ya Muhammad man fi sanadih dhaif aula, hadatsana Ibnu Lahiyah an Uqayl an Ibnu Syihab an Salim an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi